Selamat datang di materi persamaan diferensial, lecture yang ke-8, Addendum 1. Masih dalam solusi persamaan diferensial menggunakan metode linear, namun kali ini kita akan banyak membahas tentang contoh soal. Ya. Diberikan sebuah persamaan diferensial sebagai berikut, x pangkat 3 min x dy per dx minus 3x kuadrat min 1y itu sama dengan x pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus x, begitu. Hanya ada 3 solusi di sini ya, hanya ada 3 solusi. Yang pertama yang harus diingat bahwa soal itu harus dapat dibentuk menjadi dy per dx ditambah px y sama dengan qx. Kita tahu bahwa soalnya di sini mengandung x pangkat 3 min x. Padahal yang diminta hanya dy per dx, sehingga yang harus dilakukan adalah membagi dengan x pangkat 3 min x. Ya. Sehingga solusinya adalah dy per dx minus 3x kuadrat min 1 per x pangkat 3 min x dikali y itu sama dengan x pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus x per x pangkat 3 min x, ya. Yang kedua yang harus diingat adalah bahwa di sini positif, ya. Di sini positif. Sehingga jika terjadi negatif, maka negatifnya harus masuk ke P, ya. Ingat P di sini adalah Px yang mengandung unsur x dan konstan selain y. Jadi y ini bukan Px, sehingga nilai P-nya itu adalah minus 3x kuadrat min 1 per x pangkat 3 min x. Setelah selesai menghitung P, ya, menentukan nilai P tadi, maka langkah selanjutnya adalah menghitung alfa, ya. Alfa adalah integral px dx, begitu. Ya. Yang harus diingat di sini bahwa lagi-lagi ternyata yang atas itu merupakan turunan yang bawah. Uniknya, karakteristik untuk soal linear itu nantinya biasanya P-nya itu yang atas itu adalah turunan dari yang bawah. Jadi keunikan dari karakteristik soal yang linear itu begitu. Sehingga nantinya pasti yang ketemu yang didapati adalah len, begitu ya. Len. Karena yang atas ini merupakan turunan yang bawah, maka solusinya adalah len yang bawah. Ya. Yang bawah adalah x pangkat 3 min x, begitu. Minusnya keluar. Setelah menentukan nilai alfa, maka selanjutnya adalah mencari nilai beta, di mana beta itu adalah eksponensial pangkat alfa, begitu ya. Lagi-lagi di video sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang logaritma dan len. Ya, ketika eksponensial di sini bertemu pangkat yang sama, ya, eksponensial juga, sehingga sama-sama saling menghilangkan, sehingga yang ada adalah x pangkat 3 min x itu pangkat min 1, sehingga seper x pangkat 3 min x, begitu ya. Setelah selesai, maka kita menghitung solusi akhir, di mana solusi akhirnya itu adalah y, di sini ya dituliskan y beta itu sama dengan integral qx beta dx plus c. Kita masukkan seluruh yang diketahui. Betanya itu adalah seper x pangkat 3 min x, sehingga y per x pangkat 3 min x, begitu. Kemudian qx di sini, ya. Qx-nya itu adalah x pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus x per x pangkat 3 min x. Ini cukup merepotkan, sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan penyederhanaan, melakukan simplifikasi, bahwa ternyata qx itu dapat disederhanakan sehingga solusinya adalah x kuadrat min 1, begitu. Ya. Jadi kalau x kuadrat min 1 itu saya kali x pangkat 3 min x, itu hasilnya adalah x pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus x, begitu. Sehingga yang kita pakai adalah yang paling sederhana untuk memudahkan perhitungan integral, ya. Sehingga yang kita pakai qx-nya adalah x kuadrat min 1. Kemudian dikali beta, betanya adalah x pangkat 3 seper x pangkat 3 min x, begitu. Sehingga dia di bawah.
Dan lagi-lagi sebelum melakukan kalkulasi, usahakan berada pada keadaan yang paling sederhana. Ternyata X pangkat 3 min X itu dapat dikeluarkan X-nya sehingga dapat menghilangkan yang atas, saling menghilangkan dengan komponen yang atas begitu. Sehingga kita hanya melakukan kalkulasi integral dari 1/X, di mana solusinya adalah ln X begitu. Kemudian saya letakkan semua di sebelah kiri ya. Sehingga solusinya adalah Y per X pangkat 3 min X dikurangi ln X itu sama dengan Y ya. Kemudian contoh yang kedua. Diberikan X plus A dy per dx dikurangi 3y sama dengan X plus A pangkat 5 ya. Lagi-lagi hanya ada 3 algoritma. Juga masih diberikan untuk pengingat bahwa kita harus membentuk dy per dx plus pxy sama dengan qx, dan nantinya juga solusi akhirnya kita melakukan integral gitu ya. Kita memerlukan beta dan q-nya ya. Supaya ini hanya menjadi dy per dx, maka semua saya bagi dengan x plus alpha. Sehingga soal menjadi dy per dx dikurangi 3y per x plus a itu sama dengan x plus a pangkat 4 ya. Karena dibagi x plus a begitu, sehingga dikurangi 1 pangkatnya menjadi pangkat 4. Lagi-lagi masih menjadi negatif di sini, sehingga negatif harus masuk sebagai px-nya ya. Jadi yang dipakai itu adalah seluruh komponen selain y. Min 3 juga harus masuk begitu ya. Karena yang tersisa di sini haruslah y begitu ya. Kemudian setelah menentukan nilai p-nya, kita melakukan perhitungan alfa dan beta. Alfanya adalah integral dari px begitu ya. Min 3 saya keluarkan. Jadi integral 1/x plus a, dan 1 merupakan turunan dari x plus a. Sehingga langsung saya tuliskan ln x plus a. Min 3-nya dari yang atas ini karena dia konstan, saya keluarkan dari integral ya. Kemudian kita menghitung beta. Bahwa di sini di sini min 3 itu dapat saya letakkan di atas sebagai pangkat begitu ya. Sehingga saya letakkan dia sebagai pangkat min 3 di sini. Ya, sehingga yang hasilnya adalah x plus a pangkat min 3 atau 1/x pangkat a pangkat 3. Ya. Itu adalah solusi. Karena ini eksponensial juga bertemu eksponensial. Jadi solusinya adalah langsung x plus a pangkat min 3. Kemudian solusi akhirnya adalah kita menghitung y beta sama dengan integral qx beta dx plus c. Ya, kita masukkan seluruh yang diketahui. Bahwa y betanya itu adalah 1/x plus a pangkat 3 begitu. Sama dengan integral qx-nya itu adalah x plus a pangkat 4. Betanya adalah 1/x plus a pangkat 3. Sehingga yang tersisa adalah x plus a begitu. Kita melakukan integral x plus a dx ya. Kemudian x plus a itu dimisalkan menjadi u, sehingga dx sama dengan du, sehingga menjadi integral u du, yaitu setengah x plus a kuadrat begitu ya. Sehingga solusi akhirnya nantinya setelah melakukan permisalan tadi, solusi akhirnya adalah 2y itu sama dengan x plus a pangkat 5 ditambah 2c x plus a pangkat 3. Jadi inilah solusi akhir dari persamaan diferensial untuk contoh yang ke-12. Jadi metode linear ini metode yang cukup sederhana karena hanya ada 3 tahap ya. Kita hanya menyusun yang pertama, kemudian menentukan nilai p-nya di sini, perhatikan negatifnya dan komponen yang selain y. Kemudian kita mencari alfa dan beta. Setelah itu kita tentukan solusi akhir sebagai y beta sama dengan integral qx beta dx ditambah c. Tahapannya sangat mudah dan runtut. Jadi sangat bisa diikuti gitu untuk penyelesaian dengan metode linear. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.